Jangan pernah gelisah dan resah dengan orang yang membenci Anda. Sebab mereka yang paling membenci Anda lah kelak yang akan paling mencintai Anda. Bukan dari Umar bin Khattab, tapi sejarah perjalanan hidup Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab sampai memeluk Islam? Sebab dia sudah sampai pada puncak kebenciannya terhadap Islam. Orang kalau sudah sampai pada puncak, yang ada adalah turun. Kembali kepada titik nol. Sahabat Umar ibn Khattab itu sedemikian bencinya terhadap Islam, akhirnya kebencian itu berubah menjadi kecintaan. Maka kalau ada orang benci, nyinyir sama kita, nikmatin saja. Karena dia yang paling membenci kita, kelak berpotensi menjadi orang yang paling mencintai kita. Karena benci dan cinta itu memiliki persamaan. Apa persamaan benci dan cinta? Sama-sama ingat terus kepada kita. Orang kalau mencintai seseorang kan ingat terus. Mau makan, mau tidur, mau ngapain, ingat aja. Yang benci juga begitu. Ada yang benci pada ibu, itu ngingat ibu terus tuh. Mau tidur ingat ibu, mau makan ingat ibu, mau apa aja ingat. Alhamdulillah. Maka nggak usah, ya Allah kok dia benci amat sih sama saya? Nggak usah, santai saja. Selama kebencian orang tersebut disebabkan ketaatan kita kepada Allah. Tapi kalau sampai kebencian itu karena dosa yang kita lakukan, wah itu malah dosanya berlipat-lipat kali. Istiqomah datang ke pengajian, menutup aurat, menjaga omongan dan seterusnya. Kemudian dikata-katain orang, "Elah sok alim, sok solehah, jilbab aja yang gede, tapi macam-macam lah." Ya. Kayak logika-logika orang liberal sekarang itu. Kan ada yang bilang kepala tuh dijilbabin, hati tuh jilbabin. Wow. Mana pula ceritanya jilbabin hati itu? Dari dulu jilbab ya di kepala. Nggak ada yang di hati. Hati-hati dengan apa namanya itu? Zuhrufal qawli gurura. Kalau bahasa Qur'annya, Quran surat Al-An'am itu. Jadi ada kalimat-kalimat indah tapi penuh tipu daya. Kalau bahasa anak gaul sekarang PHP. Angin surga itu. Kan itu orang-orang liberal suka begitu. Apa dia bilang? Harusnya percuma dong, udah ngaji, udah berjilbab, tapi tetap aja ngomongin orang. Kan ada, kelihatannya masuk akal, logis. Tapi jangan terjebak, hati-hati. Menutup aurat itu ibadah, itu ketaatan. Ya toh? Allah balas dengan pahala. Masalah lisannya belum bisa dia jaga, itu soal lain. Dia menutup aurat dengan sempurna, Allah berikan pahala atas ketaatannya menutup aurat. Dia belum bisa menjaga lisannya, Allah berikan dosa karena dia belum bisa menjaga lisannya. Dosa dan pahala inilah yang kelak Allah timbang di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah bersifat adil. Jadi jangan dengan alasan saya kan belum bisa menjaga lisan saya. Makanya saya nggak nutup aurat. Itu nggak masuk akal. Sama dengan alasan orang kalau ditanya, "Pak, kok nggak sholat?" Saya belum bisa khusyuk. Lalu sholatnya kapan? Nanti kalau udah khusyuk. Lah pertanyaannya, bagaimana Anda bisa khusyuk, sholat saja enggak? Semua itu kan by proses, nggak ada yang given langsung khusyuk. Justru bersyukurlah kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih termasuk saya, kalau sholat itu masih merasa diganggu oleh setan, bersyukur.
kelas iman kita sampai mana. Kalau kita merasa diganggu oleh setan, berarti setan berpikir kita masih musuh. Makanya dia ganggu. Yang jadi masalah, sholat jarang, sekali-kalinya sholat langsung khusyuk, merasa nggak diganggu sama setan. Bahaya. Jangan-jangan setan mikir, tuh CS tumben sholat gitu. Repot urusannya. Sampai kita dianggap CS sama setan kan bahaya. Lah iya, berarti kalau kita masih diganggu kan dia masih nganggap kita musuh. Ini harus digagalkan nih sholatnya. Ini musuh, ini kan gitu. Tapi kalau nggak pernah sholat, ngapa-ngapain nggak pernah, tahu-tahu sekali sholat langsung khusyuk. Waduh. Yang perlu digelincirkan itu yang masih berseberangan dengan dia, yang sudah temannya dia, ya sudah dibiarkan. Waliyazubillah. Semoga Allah menjaga kita dari hal yang demikian.